mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Sebuah kisah yang bertutur tentang semangat kesatria, kesetiaan, nafsu angkara, politik dan kisah asmara. Sebuah karya Estijab dengan latar belakang runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Tinular. Naskah mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Sebuah kisah yang bertutur tentang semangat kesatria, kesetiaan, nafsu angkara, politik dan kisah asmara. Sebuah karya Estijab dengan latar belakang runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Tinular. Naskah ditulis dan diolah oleh Estijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Majapahit. Dalam seri ke-697 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Meisin, Narto Bantul sebagai Rawodeng, Yanuar sebagai Ratanja, Eni Budiono sebagai Tribuana, Novia Mandagi sebagai Raja Patni, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya bal pirik merah toh. Panasnya mantap. Bal pirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Bal pirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujaknya, Mas? Wah, enak. Waduh, panas. Kayak bal pirik merah. Mantap. Itu baru rujak loh, Mas. Bal pirik merah, gosok terus, panas terus. Gosok terus, panas terus. Bal pirik ekstra kuat. Bal pirik merah, pancen oke. Setelah menyelesaikan tugasnya di Pasuruhan 1 dan memberikan wejangan serta melimpahkan tugas hariannya di desa itu, Meisin dan Ratanca lalu naik ke atas kereta kuda yang dikendarai oleh Wali Kadep. Mereka siap mengadakan perjalanan jauh menuju Majapahit. Sepanjang jalan Ratanca tak henti-hentinya menceritakan perihal kesehatan Gusti Prabu Sanggramawijaya yang semakin memburuk. Tapi sementara itu Meisin memikirkan bagaimana setibanya nanti di Majapahit. Tak ada lain yang memenuhi pikiran Meisin kecuali Arya Kamandanu, bekas suaminya. Di Majapahit nanti, dia tak ingin ketemu dengan Kamandanu. Tapi mungkinkah? Mau tidak mau, pasti Kamandanu akan menemuinya. Kakang Kamandanu, aku masih mencintaimu, Kakang. Sampai kapanpun, aku masih tetap mencintaimu. Tetapi kita tidak mungkin bersatu, Kakang. Kau sudah berkeluarga. Sakowuni istrimu tentu bangga mempunyai suami seperti kau. Bangga dan bahagia. Oh, tidak. Aku tidak boleh mempunyai pikiran dan perasaan semacam ini. Tidak boleh. Aku adalah Nyai Paricara.
Bukan Mesin. Karena Mesin sudah terkubur bersama masa laluku yang suram. Perlahan-lahan, akhirnya kereta kuda yang ditumpangi Maisin tiba di tapal batas desa Kedung Dawa, tempat di mana Rawadeng dan prajurit-prajuritnya menunggu. Rawadeng kesal karena harus menunggu begitu lama. Begitu kereta itu mulai nampak di depannya, dia mulai bersungut-sungut tak karuan. Wah, kalian kemana saja, ha? Aku dipaksa menunggu di batas desa ini dengan begitu lama. Coba, seandainya kau tidak macam-macam, pasti sekarang ini kita sudah sampai di Majapahit. Paman, Nyai Paricara bukan cuma milik kita, tapi milik semua orang. Dia harus mengurus dulu segala sesuatunya, agar kepergiannya ke Majapahit tidak mengganggu kepentingan orang banyak. Ini tugas pemerintah, bukan kehendak perorangan atau pribadi. Jadi kalau dia masih suka macam-macam, itu artinya dia tidak mau mengabdi sama pemerintah. Dan jika tidak mau mengabdi itu sama artinya bahwa dia adalah pemberontak. Paman, mengapa begitu mudah menuduh orang sebagai pemberontak? Nyai Paricara bukan pemberontak. Nyai Paricara adalah tabib yang sudah dikenal di mana-mana. Dia sangat dibutuhkan oleh siapapun, dimanapun dia berada. Ratanca, apa kau tidak sadar kalau ini adalah tugas dari Gusti Ramapati, ha? Justru paman yang tidak sadar kalau ini adalah tanggung jawab saya. Gusti Ramapati hanya menugaskan paman untuk mengawal saya, bukan untuk ikut campur urusan Nyai Paricara. Saya yang ditugaskan mencari dan menemukannya untuk kemudian membawanya ke Majapahit. Paman jangan mengerukan suasana dan menghambat tugas yang diberikan Gusti Ramapati. Baiklah, kalau begitu saya pulang saja. Saya batalkan perjalanan saya ke Majapahit. Apa katamu? Coba ulangi lagi. Saya paling tidak suka dipaksa. Sebab itu, lebih baik saya batalkan ke Majapahit. Baiklah, macam-macam saja. Ayo, kita kembali ke Majapahit. Ayo. Kita tinggalkan Rawadeng berikut 40 prajuritnya dan Ratanca serta Maisin yang sedang dalam perjalanannya ke Majapahit. Sekarang kita beralih ke istana Majapahit. Dalam ruang pribadi raja, nampak kelima istri sang Prabu tengah cemas duduk berkeliling di seputar tubuh Gusti Sang Ramawijaya. Di sana nampak cemas pula putra mahkota, Jaya Negara, yang di kiri kanannya duduk dua adik perempuannya, Tribuana Tunggadewi dan Diah Wiyat Sri Raja Dewi. Bagaimana Dinda Rajapatni? Apakah Paman Ramapati sudah berhasil membawa tabib wanita itu? Yunda Tribuana, sudah diperintahkan kepada para bawahan Paman Ramapati untuk segera membawa tabib itu. Namun sampai sekarang kabar berita mengenai perkembangan selanjutnya belum kita dapatkan, Yunda. Aku khawatir jika mereka membawanya begitu lambat. Desa Pasuruan 1 memang cukup jauh jaraknya dari Majapahit. Saya justru khawatir
kalau mereka tidak menemukan tabib itu di sana. Jangan sampai mereka tidak menemukannya. Lihatlah, Kanda Prabu pingsan sudah sejak hari-hari kemarin. Beliau benar-benar membutuhkan kehadiran tabib itu. Kanda Prabu, jangan tinggalkan kami semua, Kanda. Yunda Tribhuwana, sudahlah, jangan menangis. Kalau Yunda saja sampai menangis, lalu bagaimana kami ini, Yunda? Dinda, perhatikan sungguh-sungguh. Bagaimana kita semua tidak sedih dan ingin menangis? Kanda Prabu sudah berhari-hari tidak sadarkan diri. Kita tinggal berserah diri pada Sang Hyang Widi. Semoga Kanda Prabu dikuatkan dalam penderitaan ini. Gusti Permaisuri, ampun Gusti Permaisuri. Ada apa, Dayang? Ampun Gusti Permaisuri dan Gusti Putri. Kiranya Gusti Ramapati ingin datang menghadap. Paman Ramapati ingin menghadap. Kiranya demikianlah, Gusti Permaisuri. Baik, suruh dia menunggu di depan sebentar. Hamba Gusti Permaisuri. Dinda Rajapatni, aku keluar dulu menemui Paman Ramapati. Baik, Yunda. Biarlah kami berempat yang menunggui Kanda Prabu di sini. Permaisuri Tribhuwana lalu melangkah keluar ruangan pribadi raja. Hatinya bertanya-tanya tentang hasil apa yang akan disampaikan oleh Ramapati. Setibanya di serambi depan ruang pribadi raja, nampak Ramapati telah menanti. Ampun Gusti Permaisuri. Bagaimana, Paman? Apakah tabib itu sudah ditemukan? Ampun Gusti Permaisuri. Telah hamba perintahkan Ratanca, adik dari tabib wanita itu, untuk datang menjemputnya di Pasuruhan 1. Dan demi pengamanannya telah pula kami perintahkan Rawedeng untuk mengawalnya berikut 40 orang prajurit. Tapi kiranya desa Pasuruhan 1 cukup jauh letaknya dari Majapahit ini. Ampun Gusti Permaisuri. Yang kuinginkan adalah berita mengenai tabib itu, Paman. Justru itu Gusti Permaisuri. Perintah itu telah hamba turunkan beberapa hari yang lalu. Bahkan telah hamba tegaskan bahwa tugas ini sifatnya kilat dan rahasia. Maksud hamba agar dengan demikian mereka melaksanakannya secara cepat dan diam-diam. Jadi dengan kata lain, kau belum berhasil mendapatkan tabib itu? Ampun Gusti Permaisuri. Paman, Gusti Prabumu sudah pingsan sekian hari lamanya. Kalau tugas itu lambat dan tidak juga ada perkembangannya, bagaimana dengan keselamatan beliau? Hamba mengerti Gusti Permaisuri. Jika demikian, memang hamba harus turun tangan dalam mendapatkan tabib itu. Hamba pun khawatir sekali terhadap kesehatan Gusti Prabu. Sebab itu hamba mohon pamit untuk menyusul mereka ke Pasuruhan 1. Cepatlah, Paman. Majapahit akan segera mengalami kekacauan jika Gusti Prabumu tidak bisa diselamatkan. Sebab itu, mohon kiranya sakitnya Sang Prabu jangan sampai ke telinga siapapun juga. Hamba khawatir kesempatan ini akan digunakan oleh kelompok tertentu, oleh golongan tertentu yang memang sengaja ingin menumbangkan atau merongrong pemerintahan Gusti Prabu yang hamba cintai. Paman, kau sanggup secepatnya membawa tabib itu? Ampun Gusti Permaisuri, hamba akan laksanakan titah Gusti Permaisuri. Hamba mohon pamit Gusti. Iya, berangkatlah dan hati-hatilah. Hamba Gusti Permaisuri. Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya bal pirik merah toh.
panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujaknya, Mas? Weh, enak. Waduh, panas. Kayak balpirik merah. Mantep. Itu baru rujaknya loh, Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, pancen oke. Keparat. Masa disuruh begitu saja sampai begini lama? Prajurit macam apa ini? Ada apa ini? Kok pulang terus marah-marah tidak karuan begitu, Kakang? Apa susahnya mencari tabib wanita itu? Apa susahnya? Apa susahnya? Kakang habis dimarahi Gusti Permaisuri ya, Kang? Mana mungkin aku harus turun tangan menyusul mereka ke desa Pasuruan 1. Dasar Rawedeng tidak becus apa-apa. Bisa ku hukum dia. Harus ku beri pelajaran Rawedeng itu. Kakang, sabarlah. Kalau memang perintah itu sudah turun, mana mungkin mereka tidak melaksanakannya sebaik mungkin? Mereka pasti sekarang ini sedang berusaha. Sabarlah, Kakang. Nyai, sudah beberapa kali Rawedeng berbuat seperti ini. Selalu saja gagal-gagal dan terus gagal. Prajurit macam apa itu? Gagal-gagal. Itu lihat. Seorang prajuritmu datang tergopoh-gopoh. Pasti bawa berita yang kau harapkan. Ampun Gusti Ramapati, ampun. Ada apa prajurit? Hamba mohon ampun mengganggu Gusti Ramapati dan Nyai. Lekas katakan ada apa prajurit? Tuanku Rawedeng telah tiba kembali Gusti. Rawedeng sudah kembali. Bagus, bagus sekali. Suruh segera masuk, ayo. Cepat suruh mereka segera masuk. Baik Gusti. Nyai, si Rawedeng sudah sampai. Dia sudah kembali lagi, Nyai. Aku kan sudah bilang. Iya. Sabarlah. Mana mungkin dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Kakang saja yang tidak sabaran, cepat marah, uring-uringan kan? Nyai, tapi kita memang harus bersikap seperti itu. Kalau tidak, mereka bisa seenaknya saja setiap menjalankan tugas. Nah, itu mereka sudah masuk. Aku mau ke belakang dulu ya, Kang ya? Wajah Ramapati nampak berbinar-binar senang. Tapi senyumnya segera disembunyikan begitu dia melihat Rawedeng melangkah mendekatinya. Ditatapnya Rawedeng dengan tajam tanpa berkedip. Rawedeng yang semula mengira akan mendapat pujian dari gustinya, langsung menunduk menatap lantai. Mohon ampun Gusti Ramapati, karena kami terpaksa terlambat melaksanakan tugas dari Gusti. Mengapa sampai begitu lama? Nyai Paricara ini masih harus mengurus pekerjaannya Gusti, sehingga kami terpaksa terlambat. Alasan saja. Kau selalu mencari-cari alasan untuk menutup-nutupi kesalahanmu, kelalaianmu. Sudah, sana, pergi. Baik, Gusti. Hamba mohon diri. Bagaimana Nyai Paricara? Rasanya sudah lama sekali kita tidak bertemu. Oh ya, tentunya perjalanan membuatmu lelah, capek. Baiklah, kalau begitu kau istirahat saja dulu di sini. Nanti jika rasa lelahmu sudah hilang, baru kita menghadap Gusti Permaisuri. Bagaimana? Hamba tinggal menurut saja. Bukankah hamba di sini hanya sebagai tamu? Iya. Ya, tamu. Tetapi tamu kehormatan. Tamu istimewa. Jadi jangan sungkan atau riku jika kami memperlakukan kau secara hormat dan istimewa. Ratanca, kau boleh istirahat lebih dulu. Aku masih perlu berbincang-bincang dengan Nyai Paricara. Baik Gusti Ramapati, hamba mohon pamit. Ya. Pergilah istirahat.
Aku ingin bertanya, apakah menurut pendapatmu penyakitnya Gusti Prabu masih bisa disembuhkan? Untuk mengetahuinya, saya perlu melihat keadaan Gusti Prabu. Karena mustahil saya dapat menentukan jika keadaan Gusti Prabu belum saya periksa. Beliau sudah sering sakit-sakitan. Bahkan belakangan ini beliau mudah sekali jatuh pingsan. Nah, kalau menurut pendapatku, kesehatan Gusti Prabu sudah sangat sulit sekali tertolong. Saya memang tidak bisa menjanjikan Gusti Ramapati, karena semuanya tergantung kehendak Yang Maha Kuasa. Ya, aku sangat prihatin sekali dengan kesehatan beliau. Kalau saja sudah tidak mungkin lagi untuk disembuhkan, aku khawatir beliau tidak bisa memerintah Majapahit dengan sempurna. Sebaiknya saya segera ke sana sebelum terlambat. Oh, jangan. Tidak usah. Nyai harus istirahat dulu. Nanti sore baru aku antar ke istana Sang Prabu. Saya masih sanggup kalau hanya memeriksa dulu. Tidak perlu terburu-buru. Nyai istirahat saja dulu. Segala sesuatu yang sifatnya terburu-buru tentu tidak baik. Nyai Paricara perlu melemaskan otot-otot yang kaku selama perjalanan yang jauh. Mengapa tidak segera kau antar dia menghadap Gusti Prabu? Jangan keras-keras, Nyai. Memangnya ada apa lagi, Kang? Kan sudah seharusnya dia kau bawa ke istana. Tentu Gusti Permaisuri sudah cemas menunggu. Biar sajalah. Biarkan saja mereka menunggu-nunggu. Kakang ini bagaimana? Kalau penyakit Gusti Prabu semakin parah dan tidak dapat ditolong bagaimana? Nah, justru itu yang kuharapkan. Menurut perhitunganku, Gusti Prabu memang sudah tak mungkin lagi disembuhkan. Tapi aku masih ingin tahu kepastiannya. Tadi waktu kutanyakan kepastiannya pada Nyai Paricara, dia hanya menjawab segalanya diserahkan pada Sang Hyang Widi. Sebab itu kusuruh saja dia beristirahat dulu di sini. Kau sengaja mengulur-ulur waktu supaya Gusti... Nana, itulah Nyai. Gusti Prabu memang sudah parah. Tinggal menunggu waktu saja. Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya bal pirik merah toh. Panasnya mantap. Bal pirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Bal pirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujaknya, Mas? Wah, enak. Waduh, panas. Kayak bal pirik merah. Mantep. Itu baru rujaknya loh, Mas. Bal pirik merah, gosok terus, panas terus. Gosok terus, panas terus. Bal pirik ekstra kuat. Bal pirik merah, pancen oke. Kang, mengapa tidak segera kau bawa Nyai Paricara ke istana? Bukankah Gusti Prabu cukup parah penyakitnya, kan? Jangan keras-keras, Nyai. Aku masih ingin tahu apakah penyakit Gusti Prabu masih dapat disembuhkan atau tidak. Sebab menurut keyakinanku, sakit beliau tidak mungkin disembuhkan lagi. Nah, apalagi dalam keadaan seperti itu.
Kenapa tidak segera kau bawa dia menghadap Gusti Prabu? Nyai Paricara istirahat sebentar di sini, Nyai. Nanti sore baru aku akan membawanya ke istana Sang Prabu. Kenapa harus menunggu nanti sore, Kang? Bukankah keluarga Sang Prabu sudah sangat menantikan tabib itu, Kang? Kau tahu apa, Nyai? Ini urusanku, persoalanku. Kalau nanti sore aku membawanya ke istana, maka akan jelas ku ketahui apakah Gusti Prabu dapat disembuhkan atau tidak. Kalau beliau tidak dapat disembuhkan, itu berarti memang sudah waktunya. Aku tidak setuju dengan caramu berpikir. Alah, sudahlah. Ini urusan ini. Perempuan tahu apa? Kau sengaja mengulur-ulur waktu agar Gusti Prabu tidak tertolong lagi, iya kan? Kau tahu apa? Nanti kalau aku hidup senang, kan kau juga yang menikmati. Pokoknya sekarang ini kau tidak usah terlalu banyak ikut campur. Nyai Ramapati menyingkir dari hadapan suaminya. Dia tak setuju dengan jalan pikiran suaminya. Tapi Ramapati memang tidak mau ditentang. Tindakannya menyuruh Meisin istirahat hanyalah siasatnya untuk mengulur-ulur waktu. Sementara itu, Meisin tengah beristirahat di salah satu ruang tempat kediaman Ramapati. Dia sendiri bertanya-tanya dalam hati, mengapa tak segera diantar menghadap keluarga raja? Bukankah Gusti Prabu tengah sakit keras? Apakah Nyai Paricara tak ditemukan? Yunda Tribuana, sekarang ini kita hanya dapat berharap dan berdoa. Paman Ramapati tentu sedang berusaha, dan usahanya itu kita doakan supaya berhasil. Aku sudah tak sampai hati melihat keadaan Kanda Prabu yang tergolek diam seperti ini. Ingin rasanya aku menjerit membangunkannya. Aku sudah tak tahan lagi, Dinda Rajapasni. Saya pun demikian, Yunda. Tapi apa yang bisa kita berbuat? Kecuali pasrah atas kehendak Dewata. Permaisuri Tribuana dengan 4 istri lainnya duduk bersimpuh di sekeliling tubuh Gusti Prabu Sangkramawijaya. Suasana sedih dan prihatin nampak pada wajah mereka. Demikian pula dengan putra mahkota, Jaya Negara, dan 2 adik perempuan lainnya, Putri Tribuana Tunggadewi dan Tiah Wiat Sri Raja Dewi. Wajah-wajah murung penuh duka nampak jelas pada air muka mereka. Sore itu seperti tak mempunyai warna lain kecuali warna kedukaan yang menghimpit keluarga raja. Tak lama kemudian, seorang dayang masuk memberitahukan kedatangan Ramapati. Ampun, Gusti Permaisuri. Gusti Ramapati telah tiba. Apakah dia bersama tabib wanita itu, Daya? Sepertinya suruh mereka menunggu sebentar di depan bilik ini. Aku akan segera datang menemuinya. Hamba Gusti Permaisuri. Dinda Rajapatni, aku akan ke depan menemui mereka. Baik, Yunda. Sementara kami berempat menunggu Kanda Prabu di sini. Paman, mengapa begini lambat kedatanganmu? Aduh, Gusti Permaisuri, hamba mohon ampun. Kiranya perjalanan Asuruhan 1 tidaklah sebentar.
Jarak itu ternyata memang cukup jauh, Gusti Permaisuri. Telah hamba usahakan secepatnya, tapi jarak itu ternyata memang jauh, Gusti Permaisuri. Jadi tidak ada cara lain kecuali menerima kenyataan bahwa waktu yang dibutuhkan memakan waktu lama. Ampun, Gusti Permaisuri. Sehari semalam kami tak dapat tenang, Paman. Kami gelisah. Betapa tidak? Gusti Prabu kan harus cepat ditolong, Paman. Nyai Paricara, kuharap kau bisa mengatasinya. Hamba tidak berjanji, tapi hamba akan berusaha. Apapun usahamu, aku tetap berharap semoga usaha itu membawa hasil yang baik. Terima kasih, Gusti Permaisuri. Paman Ramapati. Hamba Gusti Permaisuri. Paman tunggu di sini. Biarlah Nyai Paricara masuk untuk memeriksa keadaan Gusti Prabu. Baik, Gusti Permaisuri. Nyai Paricara, ayo, masuklah bersamaku. Baik, Gusti Permaisuri. Permaisuri Tribuana lalu mengajak Maisin memasuki ruang pribadi raja. Sang Ramapati menunggu di depan ruang sambil berjaga-jaga kalau ada keadaan gawat darurat yang mesti ditanganinya. Maisin mulai bekerja memeriksa keadaan tubuh Gusti Prabu Sang Ramawijaya. Wajah Maisin berkerut. Dia merasa pengobatan itu memang terlambat. Tapi dia harus berusaha sedapat mungkin menyadarkan keadaan pingsan Gusti Prabu. Ampun, Gusti Permaisuri. Ada apa, Nyai? Sesuai pada pemeriksaan hamba tadi, Gusti Prabu memang terlambat diberikan pertolongan. Jadi, hamba akan tetap berusaha. Paling tidak untuk membangunkan Gusti Prabu dari pingsannya. Lakukanlah itu, Nyai. Lakukanlah. Hamba mohon Gusti Permaisuri membantu usaha hamba ini dengan berdoa. Ya. Kami 5 istri Gusti Prabu akan berdoa demi usahanya itu. Mulailah Maisin bekerja dengan tekun. Dia mengurut bagian-bagian tertentu pada tubuh Gusti Prabu. Tangannya terampil dan cekatan. Setelah selesai dengan tugas yang satu, dia beralih pada tugas berikutnya. Kini dia membuat ramuan minyak harum. Dibukanya buntelan daun dan rempah-rempah yang dibawanya. Diambilnya bermacam bunga dan daun rumpi raksa. Daun yang aromanya sangat merangsang penciuman. Diramunya menjadi satu. Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh. Panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujak enak? Wah, enak. Waduh, panas. Kayak balpirik merah. Mantep. Itu baru rujak loh, Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Gosok terus, panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, pancen oke. Kita tinggalkan sejenak kesibukan dan kegiatan Maisin dalam usahanya mengobati Gusti Prabu. Kini kita beralih pada ruang pribadi putra mahkota. Pangeran Jayanegara kembali ke ruang pribadinya saat tabib Maisin mulai memeriksa keadaan ayahanda Gusti Prabu. Pangeran Jayanegara cemas, hatinya gelisah atas sakitnya ayahanda Gusti Prabu.
Terlebih ketika ayahanda belum jatuh pingsan, dirinya telah ditentukan menggantikan kedudukannya sebagai Raja Majapahit. Sang Ramapati lalu menguntit langkah putra mahkota sampai di ruangan pribadinya. Ampun Gusti Pangeran, hamba sengaja menguntit langkah Gusti Pangeran kemari karena hamba tidak sampai hati membiarkan Gusti Pangeran terus-menerus sedih seperti ini. Terima kasih atas perhatianmu, Eyang Pati. Aku memang sedang kalut, Eyang. Pikiranku tidak menentu. Di satu pihak, ayahanda Gusti Prabu sakit keras. Di lain pihak, aku sudah ditunjuk menggantikannya sebagai Raja Majapahit. Aku masih sangat muda, Eyang. Kemampuanku untuk memerintah Majapahit ini belumlah seberapa, Eyang. Ampun Gusti Pangeran. Kiranya persoalan sakitnya Gusti Prabu sudah ditangani tabib yang mumpuni. Percayalah semuanya itu pada tabib Nyai Paricara. Sedang mengenai Gusti Pangeran yang kini telah menjadi putra mahkota, kiranya persiapan diri Gusti Pangeran untuk siap tampil menggantikan ayahanda Gusti Prabu perlu mendapat perhatian yang utama. Eyang, terus terang, aku belum mampu untuk memimpin Majapahit yang besar. Mengapa belum mampu, Gusti Pangeran? Bukankah selama ini Gusti Pangeran telah mempelajari hal ketatanegaraan? Bukankah Gusti Pangeran memang telah lama dipersiapkan untuk memimpin? Nah, kiranya ketidakmampuan yang Gusti Pangeran rasakan itu tidak perlu ditakuti. Menurut hamba, Gusti Pangeran sudah cukup waktunya untuk memimpin. Gusti Pangeran sudah saatnya tampil menggantikan peranan ayahanda Gusti Prabu. Gusti Pangeran cukup cakap untuk tugas-tugas seberat apapun juga. Hamba katakan ini secara jujur, karena hamba telah melihat dengan jelas kepribadian dan ketangguhan. Bingung. Aku masih ingin agar ayahanda Gusti Prabu dapat sembuh dan kembali memerintah seperti sedia kala, Eyang. Itu memang benar. Tapi tidak bisa diharapkan begitu saja. Jadi kalau menurut pendapat hamba, Gusti Pangeran harus lebih dulu siap. Seandainya nanti Gusti Prabu dapat sembuh, itu tidak menjadi persoalan. Akan tetapi, seandainya sakitnya tidak dapat disembuhkan, apakah Gusti Pangeran akan diam saja? Lalu siapa yang akan memimpin? Apakah hamba yang harus tampil? Oh, ini kan tidak mungkin, Gusti Pangeran. Nah, oleh sebab itu, menjadi kewajiban Gusti Pangeranlah untuk naik tahta. Ini yang harus dipikirkan oleh Gusti Pangeran. Jadi bukan sakitnya Gusti Prabu yang harus dipikirkan. Ampun, Gusti Pangeran. Ini menurut pendapat hamba. Karena pada akhirnya semua terpulang kepada Gusti Pangeran sendiri. Eyang, seandainya aku naik tahta dan siap untuk tampil memerintah Majapahit ini, apakah Eyang Pati masih mau membantuku? Oh, itu sudah pasti, Gusti Pangeran. Sudah pasti. Mana mungkin hamba tinggal diam berpangku tangan saja melihat Gusti Pangeran sibuk. Hamba akan siap membantu dan menjalankan segala titah Gusti. Jangan takut, Gusti. Oleh sebab itulah hamba senantiasa berada di samping Gusti Pangeran. Terima kasih, Eyang. Eyang Pati baik sekali. Demi kebesaran dan kejayaan Majapahit, hamba bersedia mengorbankan apa saja, meskipun nyawa hamba sendiri. Kita kembali ke ruangan pribadi raja. Nampak Maisin telah berhasil membuat Prabu Sangkramawijaya siuman dari pingsannya. Betapa gembira dan terharunya Permaisuri Tribuana berikut 4 istri lainnya. Wajah mereka cerah seperti menyimpan harapan baru lagi. Kanda Prabu. Syukurlah. Syukur Kanda Prabu dapat ditolong oleh Nyai Paricara. Nyai Paricara. Hamba Gusti Prabu. Terima
Terima kasih atas bantuanmu. Kau selalu menolongku. Sudah menjadi kewajiban hamba untuk menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan, Gusti Prabu. Budimu luhur sekali. Semoga para dewa selalu memberkatimu. Terima kasih, Gusti. Di mana istri-istriku? Di mana? Saya di sini, Kanda Prabu. Ya, lihat. Dan putra mahkota Jaya Negara. Di mana mereka? Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiyat Sri Raja Dewi ada di sini. Jaya Negara tadi kembali ke ruangannya. Aku ingin semuanya berkumpul di sini. Nanti biar hamba panggilkan Jaya Negara, Kanda Prabu. Aku juga ingin semua kerabat istana ikut berkumpul. Kanda Prabu. Kanda. Jangan menangis, permaisuriku. Hapuslah air mata itu. Coba kumpulkanlah semua kerabat istana di sini. Aku ingin kumpul bersama mereka. Panggil Adipati Wangker, Adipati Kahuripan, Adipati Singasari, Adipati Daha. Baik, Kanda. Segera saya utus pengawal untuk memanggil semua kerabat istana. Iya. Dinda Rajapatni, coba panggil putra mahkota. Baik, Yunda. Putra mahkota, Pangeran Jaya Negara, masih berbicara dengan Ramapati di ruang pribadinya. Banyak sudah yang mereka singgung dalam pembicaraan itu. Dari hal tata pemerintahan, sikap dan tindakan sebagai seorang raja, sampai wewenang penuh sebagai seorang raja. Sang Ramapati berusaha mengambil hati putra mahkota. Jadi hendaknya Gusti Pangeran tidak perlu lagi sungkan atau ragu-ragu dalam memerintah nanti. Karena wewenang penuh ada pada kekuasaan seorang raja. Eyang Pati, tindakan seorang raja apakah selalu dibenarkan? Mengapa tidak? Gusti Pangeran kan seorang raja. Wewenang dan kekuasaan ada pada tangan Gusti. Andai pun misalnya aku mengingini seorang wanita cantik, istri orang lain, Eyang. Itu soal gampang, sipil. Malah seharusnya suami wanita itu bangga karena istrinya berkenan diambil oleh rajanya. Eyang Pati, kalau misalnya suami itu tidak memberikan, Gusti tinggal memerintahkan pada hamba apa yang harus hamba kerjakan. Membunuhnya, memenjarakannya, atau... Kalau aku sendiri yang membunuhnya, bagaimana, Eyang Pati? Itu lebih baik lagi, Gusti Pangeran. Karena dengan begitu, Gusti akan lebih disegani dan ditakuti. Pokoknya Gusti tidak perlu khawatir. Hamba akan membantu dan mengabdi Gusti Pangeran sampai kapanpun. Nyawa dan kesetiaan hamba diperuntukkan bagi... Kalau pada waktu aku naik tahta, Eyang Pati selalu ada bersamaku. Hal itu tidak perlu diragukan lagi, Gusti Pangeran. Kelak aku ingin memerintah dengan kekuasaanku. Ya, seharusnya Gusti Pangeran tanpa tahu apa yang harus dilakukannya, padahal wewenangnya penuh dan tanpa batas. Itu sama saja artinya dengan raja tak bermahkota. Jaya Negara. Saya, Ibunda. Cepatlah kau ke ruang Ayahanda Prabu. Apakah Ayahanda Prabu sudah siuman dari pingsannya? Sudahlah, lekaslah ke sana. Kau ditunggu. Eyang Pati, tunggulah sebentar. Aku dipanggil Ayahanda Gusti Prabu. Baik, Gusti Pangeran. Jangan dulu kemana-mana. Pembicaraan kita belum selesai. Hamba Gusti Pangeran.